Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita bertemu hari ini. Bangsa dan negara kita ulang tahun. Merdeka. 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 Mari pagi hari ini arahkan segenap hati kita, jiwa roh kita. Mari bersama-sama berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita mengalami pemulihan, mengalami kasih yang daripada Tuhan. Mari tinggikan Tuhan pagi ini, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu bagi bangsa kami. Oh, kami rindu melihat kemuliaan-Mu tercurah dalam negeri ini, Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan. Oh, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Suku bangsa dengan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesus, Yesus, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan
lebih lagi kerinduan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Yes, Tuhan. Hatiku rindu Curahkan kuasa-Mu melihat curahan atas bangsa kuasa-Mu kami. di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari sebadia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas negeri kami, buat bangsa kami. Kami rindukan lebih lagi. Negeri kami mengalami zaman kuasa-Mu. Kami rindukan zaman Kau hanya Kau yang kami tinggikan. Terima kasih buat Hanya Kau yang kami sudah puji. berikan bagi kami. Terima-Mu Oh, biarlah bangsa ini Tuhan takut akan Engkau. Biarlah bangsa ini meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. kami rindukan jamaah-Mu. Kami rindukan kawan-kawan-Mu. Kami rindukan Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Segala puji dan sembah hanya bagi-Mu. Hanya Kau yang kami tinggikan. Tetapi firman-Mu atas bangsa kami. Kami sempurna Tuhan atas bencana. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak kami pujian. Tiada puji dan sembah kami hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, Kau memberkati Yesus, Raja Mulia. Kami sayang memilikikan karena Kau yang layak Tuhan, Yesus. Biar bangsa ini memuji-muji Engkau Tuhan. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesus Engkaulah Tuhan. Yesus Engkaulah Raja. Kami tinggikan nama-Mu, hanya Kau yang layak. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan Setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Memuji-muji Engkau Tuhan, berikan glory, berikan hormat, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Ini doa kami buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur atas setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biar hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik buat bangsa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang
mau bersatu padu dalam berdoa buat satu bangsa tubuh kami, kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan katakan kemuliaan buat bangsa kami. nyata bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi berdoa buat bangsa kami. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. biar hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Hanya nama-Mu Mari pagi ini berdoa buat bangsa kita, saudaraku. Mari berdoa buat atas bangsa. seluruh bumi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, mari lebih lagi minta kepada Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa ini Pulihkan setiap bangsa ini. berdiri Pulihkan setiap kami. dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa Bangsa ini Yes, Tuhan. kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sejenak pagi ini arahkan hati kita, saudaraku, bersatu berdoa buat bangsa kita Indonesia ini. Kami rindu Tuhan, bangsa kami Kau lawan, bangsa kami boleh maju merdeka, boleh mendapatkan kasih-Mu yang luar biasa. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Oh, Kau ubahkan negeri kami, Engkau ubahkan negeri
kami. Terjadi terobosan, terjadi penuaian banyak jiwa yang datang menyembah Engkau, yang datang menghampiri Engkau, yang mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Pulihkan negeri kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau bangsa kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan, boleh mengalami kemenangannya daripada Engkau, kami juga ingin Tuhan hidup kami mengalami kemenangan, hidup kami mengalami terobosan. Terus pegang hidup kami, terus pegang hidup kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Pegang setiap kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, 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 Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. terus pegang setiap kami Tuhan. Yesus Kemenangan memberiku pasti kami dapatkan di dalam Engkau. kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Bapa yang Maha Suci. Kami datang pagi ini Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau tempatkan kami ada di bangsa ini. Untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau
berikan kami kemerdekaan, Engkau berikan kami sukacita, bagaimana kami boleh melayani Engkau, kami boleh memuji nama-Mu di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kemerdekaan untuk bangsa kami dan pemimpin-pemimpin bangsa kami yang luar biasa. Engkau pakai di tahun-tahun ini Tuhan, dan tahun-tahun ke depan. Kami percaya kemerdekaan ini adalah anugerah-Mu yang terbesar Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Kami percaya biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti dan sadar mereka tetap memiliki akan anugerah yang terbesar dan kemurahan-Mu yang luar biasa untuk bangsa ini Tuhan. Untuk berkarya untuk bangsa ini, supaya bangsa ini penuh kemakmuran dan kami boleh memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan Kau pakai. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan buat penjangkauan jiwa-jiwa. Kami percaya gereja Efrata pun Tuhan boleh Engkau merdekakan dalam setiap lini Tuhan. Kami percaya dan biarlah firman-Mu saat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Apa yang kami sudah dengarkan, apa yang kami sudah terima Tuhan, biarlah merema di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjalankannya dengan iman dan pengharapan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Merdeka. Hari ini merupakan hari yang berbahagia buat kita bangsa Indonesia. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78 tahun. Setelah berabad-abad lamanya kita dijajah, Indonesia diperbudak, hidup sengsara dan menderita. Bahkan tidak sedikit nyawa yang dipertaruhkan. Tapi kita bersyukur akhirnya 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi Indonesia. Dan hari ini seluruh bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Selama 78 tahun bangsa kita sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu bangsa pun yang mau dijajah. Kita mau hidup bebas. Segala sesuatu kita sudah lakukan. Segala sesuatu kita lakukan supaya apa? Penjajah tidak lagi berkuasa di bangsa kita. Kita harus berterima kasih buat para pejuang-pejuang kita. Dan hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita, yaitu bebas dari belenggu. Dalam Galatia 5 ayat 1 firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan bangsa kita itu tidak diperoleh dengan mudah, tapi diperoleh dengan kerja keras, penuh perjuangan. Seluruh rakyat Indonesia di masa-masa yang lalu, mereka saling membantu, saling membahu, mengorbankan jiwa raga demi satu tujuan, yaitu meraih kemerdekaan, berkorban sampai titik darah penghabisan. Oleh jasa para pahlawanlah kita boleh menikmati kebebasan, tidak lagi di bawah tekanan para penjajah yang ada. Dalam kehidupan orang percaya juga, kita pun ingin hidup bebas dari penjajahan dosa, kutuk dan kematian. Kita tahu bahwa dosa itu menghancurkan hidup kita, dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dan biar pada momen hari kemerdekaan bangsa kita, marilah kita mau mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita dimerdekakan? Sudahkah kita lepas dari kuasa dosa yang memperbudak hidup kita? Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus Kristus telah memilih dan memanggil kita untuk merdeka, sebab kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia rela mati agar kita merdeka dari belenggu iblis, dari dosa. Sebab itu dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita menang atas kuasa maut.
Sudah sepatutnya kita bersyukur. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Seharusnya kita tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Pembebasan yang kita peroleh itu merupakan satu karya yang luar biasa dari Tuhan. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Itu sangat mahal harganya. Darah Yesus dicurahkan untuk kita, menanggung setiap dosa kita. Sama seperti bangsa Indonesia, sudah bebas, sudah merdeka dari penjajah. Kita juga sebagai orang percaya, kita juga sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah dimerdekakan oleh perhambaan. Merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka. Makna sesungguhnya dari kemerdekaan adalah bebas dari belenggu dosa, bebas dari ikatan. Setiap kita, siapapun kita, mau kita ibu rumah tangga, mau kita pekerja, mau kita pelajar, mau kita anak Tuhan, mau kita hamba Tuhan, siapapun kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari setiap dosa, merdeka dari masa lalu, merdeka dari hawa nafsu. Merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Banyak orang yang merasa merdeka, padahal sebenarnya mereka belum merasakan kemerdekaan itu. Mereka tidak sadar ada yang membelenggu ke gereja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi masih diperbudak oleh ketakutan, masih diperbudak oleh kekhawatiran, masih diperbudak oleh amarah dan kebencian. Kalau kita mau hidup kita terlepas dari belenggu dosa, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Sama seperti seekor lalat yang biasanya terbang bebas, ketika dia masuk ke dalam sebuah toples yang isinya sirup atau madu, semakin lalat ini bergerak untuk keluar, semakin dia nyangkut dengan madu tersebut. Semakin dia berusaha untuk keluar, lalat ini akan semakin tenggelam ke dalam. Dibutuhkan bantuan dari luar untuk mengeluarkan lalat ini. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah terikat, kita sudah terbelenggu oleh dosa, semakin kita mau keluar, semakin sulit bagi kita. Kita butuh orang lain. Kita butuh Tuhan untuk mengangkat kita keluar dari setiap belenggu dosa yang mengikat kita. Merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi merdeka juga bisa melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Artinya, kalau kita ingin marah, kita bisa untuk tidak marah. Kalau kita ingin dendam terhadap orang lain, kita bisa untuk tidak dendam. Itu adalah keputusan kita. Kalau kita tidak ingin bohong, kita pasti tidak mau bohong. Artinya apa? Kita bisa mengatur hidup kita. Merdeka artinya kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita, sesuatu yang membuat hidup kita bergerak maju, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, kita bisa lakukan. Kita mau menyakiti orang, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita mampu melakukannya. Kita mau mengambil haknya orang, kita sebenarnya bisa untuk mengambil haknya, tapi tidak kita lakukan. Itu yang namanya merdeka. Galatia 5 ayat 13. Firman Allah berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran
Janganlah kita menggunakan kebebasan kita untuk berbuat dosa. Artinya, janganlah kita memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma untuk menuruti hawa nafsu kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, hidup jauh dari Tuhan, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita itu dipanggil untuk merdeka. Artinya ada kebebasan yang tidak bersyarat dalam hidup kita. Kita pun mampu untuk melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita salah mempergunakan kemerdekaan itu. Kita mengambil kesempatan dari kemerdekaan yang sudah kita dapatkan untuk hidup dalam dosa, untuk hidup dalam hawa nafsu, untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita selalu memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jangan kita menyalahgunakan pengorbanan yang Yesus berikan dalam hidup kita sebagai kasih karunia. Dia sudah membenarkan kita. Dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan pada hari ketiga dia bangkit, menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang mau lihat hidup kita bebas dari belenggu, bebas dari dosa, karena dia datang memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Sebab itu jangan kita menyanyiakan belas kasihan Tuhan. Jangan menyanyiakan kesempatan penebusan dari setiap kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Namun sebaliknya juga, jangan kita terjebak dalam dosa, karena dosa itu adalah sebuah kejahatan. Mari kita gunakan kesempatan, gunakan seluruh kebebasan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Gunakan kemerdekaan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma lewat kasih karunia-Nya untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dikatakan kalau kita sudah dipanggil untuk merdeka, kita nggak punya kesempatan lagi untuk hidup dalam dosa, tetapi kita diberikan kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil, kita dimerdekakan, ada kesempatan dalam hidup kita untuk melayani orang lain. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kesempatan untuk melayani sesama. Dan pelayanan kita itu harus didasari oleh kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi pelayanan kita. Kita mengasihi keluarga kita. Termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Hidup di dunia ini memang begitu banyak tantangan, begitu banyak dosa, begitu banyak tawaran dunia yang kadang-kadang membuat kita mau tidak mau harus tinggal di dalam dosa itu, mau tidak mau harus terikat dengan dosa itu karena keadaan. Tapi kalau kita mau dimerdekakan oleh Tuhan, ayo lepaskan setiap belenggu dosa yang mengikat hidupmu. Belenggu-belenggu dosa apa saja yang mengikat hidupmu? Kemarahan, hawa nafsu, kebencian, ketamakan, ingin menang sendiri. Ayo buang semuanya itu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau terbebas dari belenggu dosa, minta kepada Tuhan. Buka hatimu dan izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan hadir di dalam hidupmu.
Dan dengan kehadiran Tuhan, itu akan mengubahkan hidupmu. Itu akan membawa engkau melihat karya Yesus yang luar biasa dan indah itu digenapi di dalam hidupmu. Bagaimana supaya kita bisa bebas dari belenggu dosa? Yang pertama, jangan mau diperhamba oleh dosa. Galatia 5 ayat 1, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak mau lagi hidup dalam kepahitan, tidak mau lagi hidup dalam sakit hati, melainkan dia mau hidup dalam pemulihan, dia mau hidup dalam kemenangan, karena Kristus sudah memerdekakan hidupnya. Jangan mau diperhamba oleh dosa, gak enak diperbudak oleh dosa. Tapi jadilah orang yang mau memulihkan orang lain. Saat engkau tidak diperhamba oleh dosa, engkau terbebas dari ikatan dan belenggu dosa. Engkau menjadi orang yang merdeka. Yang ada di dalam hidupmu adalah sukacita, yang ada dalam hidupmu adalah pemulihan, yang ada dalam hidupmu adalah kemenangan. Bagikan itu untuk orang-orang di sekitarmu. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita melepaskan kuk perhambaan. Artinya kita sudah dibebaskan dan tidak mau kembali lagi ke dalam dosa yang sama. Kita akan benci dengan dosa itu. Pertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu, berapapun harganya. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen, ada begitu banyak perubahan yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Dari cara hidupnya, cara pandangnya tentang Tuhan, cara pandangnya tentang masalah. Untuk itu penting bagi kita untuk memiliki kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita tidak mau izinkan kita diperhamba oleh dosa. Kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah yang kudus. Hidup kita bebas, hidup kita merdeka. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa? Kalau kita mengetahui sebuah kebenaran. Apa kebenaran itu? Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dengan kata lain, Yesus tidak sedang menyampaikan suatu prinsip, tapi Yesus sedang menawarkan undangan pribadi, yakni untuk melangkah mengikuti jejak Tuhan. Karena saat kita tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita lakukan. Jika kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu sama artinya kita mau belajar untuk melakukan kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kita belajar banyak tentang firman. Ada tawaran, ada godaan, ada dosa di depan kita. Kita tidak tergiur, kita tidak tergoda. Kenapa? Karena kita tahu itu dosa, itu pelanggaran. Di balik pelanggaran itu ada sebuah kebenaran yang harus kuturuti. Kenapa? Karena Yesus sudah memerdekakan hidupku. Karena kita tahu apa itu dosa, apa itu kebenaran. Sehingga kita tidak mau untuk melakukan dosa. Bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa? Yang ketiga yaitu berani untuk menolak dosa. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu akan selalu mengintip kita dari segala arah. Dia ingin supaya kita jauh dari Tuhan. Dosa itu siap untuk menerkam kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita bebas dari belenggu dosa ini? Yaitu berjaga-jaga.
Jangan percaya dengan intimidasi si setan, si iblis. Tapi percayalah bahwa saat kamu berani menolak dosa karena kebenaran, maka Tuhan sendiri akan selalu berada di pihakmu. Tuhan sendiri yang berperang ganti engkau. Ingat sebuah kisah tokoh Alkitab yang bernama Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Apa yang dia lakukan? Dia menolak meskipun dia difitnah, meskipun dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apakah kita mendengar, apakah kita membaca kalau Yusuf ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak. Saat dia menolak, dia mengetahui itu adalah sebuah dosa. Dia lebih memilih hidup dalam kekudusan. Meskipun ada harga yang harus dia bayar, dijebloskan ke penjara, difitnah. Tapi di akhir ceritanya, Tuhan memperhitungkan iman Yusuf. Dan tidak sekalipun Tuhan meninggalkan hidupnya. Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Meskipun resiko yang ditanggung oleh Yusuf sangat besar, tapi upah dari sebuah keberanian untuk menolak dosa jauh lebih besar. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri menyertai Yusuf, dan sejak saat itu hidupnya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang berani bayar harga di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Meskipun ada harga yang harus kita bayar, tapi percayalah di balik semua yang kita lakukan, di balik setiap pengorbanan yang kita lakukan, kalau kita mempertahankan hidup suci di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa? Hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka atau bebas dari dosa itu menjadi bonus bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Merdeka dalam Kristus tidak berarti bebas tanpa aturan, tapi merdeka dalam Kristus justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran. Karena kita tahu kebenaran, makanya kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran itu. Artinya kita sudah dimerdekakan dari kuasa belenggu dosa lewat darah anak domba Allah. Itu sebabnya perlu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Mengapa menjadi hamba Allah? Karena kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Hidup kita sudah dimerdekakan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi firman Tuhan berkata kita dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di bagian lain dikatakan, karena itu mari muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kewajiban kita ialah melayani dan bekerja untuk Tuhan, untuk pelayanan. Jangan pernah takut melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ragu mengiringi Yesus. Apapun tantanganmu, engkau dibenci oleh orang karena engkau melakukan sebuah kebenaran. Engkau difitnah karena engkau melakukan sebuah kebenaran. Engkau dicaci maki karena engkau melakukan kebenaran. Jangan izinkan belenggu itu mengikat engkau. Jangan izinkan belenggu itu membuat engkau tidak berdaya. Kenapa? Karena kamu, karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh darah anak domba Allah lewat pengorbanannya. Hari ini seluruh bangsa Indonesia bersukacita merayakan kemerdekaan. Ada gegap gempita, begitu banyak hal yang dilakukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Setelah sekian lama menghadapi hidup di dalam penjajahan. Tapi kalau hari ini kita bangsa Indonesia boleh bersukacita merayakan kemerdekaan, yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Indonesia sudah bebas merdeka dari penjajah.
Kita sebagai orang yang percaya pun sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuk perhambaan dosa. Kita hidup bebas merdeka. Kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak terikat oleh apapun. Kita bebas memuji Tuhan. Kita bebas menyembah Tuhan. Meskipun ada tantangan di depan kita, tapi itu tidak mengurangi kita untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kobarkan semangat. Kalahkan rasa takut dan muliakan Tuhan. Mulailah saat ini untuk bergerak maju dengan satu tujuan, supaya kita menikmati sebuah kemerdekaan yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan buat kita. Kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita hidup merdeka. Makanya kita harus lanjutkan hidup kita dengan sukacita. Layani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lakukan dengan setia, lakukan dengan tulus hati. Lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Karena kita hidup di dalam kemerdekaan dari Tuhan. Jadilah orang-orang yang merdeka. Merdeka terhadap dosa, merdeka terhadap belenggu dosa, merdeka terhadap sakit penyakit. Kita dilepaskan, kita dipulihkan. Karena Tuhan mengasihi hidup kita. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sudah memerdekakan hidup kita. Ini kesempatan yang baik buat kita untuk hidup dengan penuh sukacita, untuk hidup penuh dengan antusias, untuk terus melayani Tuhan. Sebab tidak ada intimidasi lagi yang mengintimidasi hidup kita, karena kita sudah bebas dari setiap belenggu dosa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kami sudah dilepaskan oleh Tuhan lewat pengorbananmu di atas kayu salib, membuktikan kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih di hari kemerdekaan ini di 17 Agustus. Kami mau mengenang kembali semua perjuangan para pahlawan. Tuhan memberkati bersama keluarga-keluarga mereka yang telah berjasa buat bangsa ini. Kami juga berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia, kiranya boleh membangun dengan baik, takut akan Tuhan, bahkan masa depan yang gilang gemilang Tuhan memberikan. Berdoaku saya buat kota Semarang akan mengalami kemajuan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan anak-anakmu juga. Memberkati setiap hidup kami semuanya. Kami percaya ada mujizat dalam Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan dari segala belenggu dan memberikan hidup yang memuliakan Tuhan. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Memberkati khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman. Kalau beliau berapa hari ke depan dalam program akan melahirkan anak yang kedua, Tuhan menyertai. Dan Ibu Mary pasti akan sehat, kelahiran akan jalan dengan baik, dan hidupnya diberkati Tuhan bersama keluarga. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan lain, memberkati semua kami. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Sepanjang hari ini kami akan merasa dekat dengan Tuhan, merasa kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, terus melaju untuk Indonesia maju. Amin.